Aku tidak akan memaksa kamu untuk percaya. Argih, bangsat! Kamu telah mematahkan jariku. Terdengar jeritan kesakitan dan penuh makian dari dalam gudang di belakang gedung markas Jekwood. Jeritan keras itu langsung memecah keheningan malam, membuat siapapun yang mendengarnya akan bergidik ngeri. Tidak usah memaki. Masih ada 11 jari lagi yang akan aku patahkan selama kamu terus diam dan tidak mau menjawab pertanyaan aku. Sahut Rodrigo, sambil mengepalkan tangan dan memandang tajam penuh ancaman kepada pemuda gondrong yang duduk di kursi dengan tangan dan kaki terikat erat. Sampai mati pun aku tidak akan memberitahu kamu di mana bosku bersembunyi. Teriak si pemuda gondrong dengan tatapan penuh kebencian dan amarah sambil meludah ke arah Rodrigo. Ludah bercampur darah itu nyaris mengenai muka Rodrigo jika saja dia tidak cepat menghindar. Wajahnya menjadi merah padam, penuh emosi. Kurang ajar! Aku paling benci sama pengkhianat! Teriak Rodrigo sambil mengayunkan tangan kanannya dengan sangat cepat. Plak! Plak! 2 kali tamparan tangan Rodrigo terbang menghajar wajah pemuda yang dituduh sebagai pengkhianat itu. Raut kesakitan tergambar jelas di wajah si pemuda, namun ketegaran hatinya tetap belum juga tergoyahkan. Ketegaran hati yang muncul dari rasa putus asa setelah perbuatan jahatnya diketahui. Cuy! Pemuda gondrong itu kembali meludah. Tampak 2 buah gigi bercampur ludah dan darah muncrat dari mulutnya. Hei, hei, hei! Percuma kamu menyiksa aku seperti ini. Lebih baik kamu bunuh saja aku. Habis perkara. Ucap si pemuda gondrong dengan nada penuh ejekan. Rodrigo langsung tersenyum sinis mendengar ucapan si pemuda gondrong itu. Tenang saja, ini baru permulaan. Aku masih memiliki ratusan cara untuk memaksa kamu bicara. Kalau perlu aku akan melakukan ini sampai pagi karena aku paling suka jika disuruh untuk menyiksa seorang pengkhianat seperti kamu. Sahut Rodrigo. Apa kamu tahu? Yang aku lakukan tadi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang akan dilakukan oleh Jekur saat dia tiba di gudang ini. Dia sangat membenci orang yang berani berkhianat kepadanya. Lanjut Rodrigo. Nada suaranya terdengar penuh ancaman. Si pemuda gondrong langsung terdiam dan wajahnya berubah pucat. Dia sungguh tidak menyangka jika Rodrigo akan berbicara seperti itu. Apa yang akan dilakukan oleh Jekut kepadaku? Batin pemuda gondrong itu. Dengan menguatkan tekadnya, terdorong rasa putus asa, pemuda itu berteriak keras. Persetan dengan orang bernama Jekut, sialan itu! Gara-gara dialah aku menjadi seperti ini. Wajah pemuda gondrong itu berubah beringas. Jekut! Di mana kamu, bangsat? Kembalikan nyawa kakakku! Pemuda itu semakin keras berteriak sambil memaki-maki Jekut. Rodrigo tampak tertegun sejenak saat dia mendengar teriakan pemuda itu. Apa yang telah dilakukan Jekut terhadap kakak si pengkhianat ini? Gumam Rodrigo dalam hati. Tiba-tiba saja Rodrigo menepuk dahinya dengan keras. Dasar goblok! Buat apa aku mikirin hal gak penting seperti itu? Gerutu Rodrigo sambil kembali mendekati si pemuda gondrong. Tangan Rodrigo tanpa ragu meraih salah satu jari tangan si pemuda. Pemuda itu tampak hanya terdiam sambil menggigit bibirnya tanpa bisa melawan sama sekali. Katakan di mana bos kamu bersembunyi? Ucap Rodrigo dengan suara berat. Hei, hei, hei! Kamu cuma membuang-buang waktu saja, Rodrigo. Cari saja sendiri. Sahut si pemuda gondrong seenaknya. Pemuda itu langsung melolong kesakitan saat dia merasakan nyeri yang sangat hebat pada jarinya. Argi! Bangsat kamu, Rodrigo! Aku akan membalas perbuatan kamu ini. Lepaskan aku kalau kamu memang jantan. Maki pemuda itu. Wajah Rodrigo tampak semakin menggelap akibat sikap keras kepala si pemuda gondrong itu.
Tangannya kembali meraih jari tangan si pemuda. Saking kesalnya dengan pemuda gontong itu, Rodrigo sampai tidak menyadari jika ada dua orang pria memasuki gudang dan langsung mendekatinya. "Lepaskan saja ikatannya, Rodrigo!" Dengan sedikit terkejut, Rodrigo segera menengok ke arah sumber suara dan alisnya langsung terangkat. "Tapi Tuan Chad, lakukan saja apa yang diminta Chad, Rodrigo," ucap Jackwood sengaja memotong ucapan Rodrigo. "Baik, bos," sahut Rodrigo tanpa berani membantah sama sekali. Dengan cekatan, Rodrigo segera membuka ikatan tali yang membelenggu tangan dan kaki pemuda itu. Pemuda itu terus memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Rodrigo dengan tatapan penuh ejekan. Begitu terlepas dari ikatannya, pemuda gondrong itu langsung berdiri sambil memegang tangan kirinya yang dua jarinya sudah dipatahkan oleh Rodrigo. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Jackwood datar. "Dia adalah..." "Diam kamu, Rodrigo, biar dia sendiri yang menjawabnya," potong Jackwood. Pemuda gondrong itu menatap Jackwood dengan penuh rasa benci. "Aku adalah adik dari seorang pria yang telah kamu bunuh dengan keji," sahut si pemuda, dingin. Jackwood tampak biasa saja mendengar ucapan si pemuda yang menuduh dirinya telah membunuh kakaknya. Tidak tampak ekspresi kaget sama sekali pada raut wajah Jackwood. "Aku telah banyak membunuh orang. Dan kebetulan semua yang aku bunuh itu adalah laki-laki karena aku pantang membunuh wanita jika tidak benar-benar terpaksa. Siapa nama kakak kamu? Barangkali saja aku masih bisa mengingatnya." Tukas Jackwood, kalem. "Dasar bangsat! Cuy!" teriak pemuda itu sambil meludah, seolah sedang melampiaskan rasa marah dan sakit hatinya. "Nama kakakku, Jock Mahler." Dahi Jackwood langsung tampak berkerut, berusaha keras untuk mengingat dan menggali memori otaknya saat dia masih menjadi kepala preman utara. "Jock Mahler?" Gumam Jackwood mengulang nama yang baru saja disebutkan oleh si pemuda gondrong. Kerutan pada dahi Jackwood menghilang dengan cepat, sebelum akhirnya dia berkata, Aku ingat sekarang, Jack Mahler aku bunuh dalam pertarungan yang foul. Dia yang sengaja menantang aku dan mempertaruhkan area miliknya dengan gedung markas milikku. Kalau waktu itu aku tidak membunuh kakak kamu, maka dia yang akan membunuh aku. Kamu bohong! Kamu sengaja membunuh kakakku karena kamu terlalu rakus. Kamu ingin mengangkangi seluruh area utara ini." Sergah si pemuda gondrong, emosi. Hei, hei, hei! Aku tidak akan memaksa kamu untuk percaya. Itu sangat tidak penting buatku, sahut Jackwood sambil terkekeh. "Jadi kamu sengaja berkhianat karena ingin membalas dendam kepadaku dan bekerja sama dengan kelompok preman timur untuk menjebak aku dan yang lainnya?" Lanjut Jackwood, dingin. "Aku tidak pernah berkhianat. Aku sengaja melamar pekerjaan di sini untuk memuluskan rencana kami. Asal kamu tahu, aku adalah anggota senior dari kelompok preman timur," sahut si pemuda. Sudah aku duga," gumam Jackwood pelan. "Kalau saja tidak ada orang sialan itu, pasti rencana kamu untuk menghancurkan kamu dan anak buah kamu sudah berhasil." Lanjut si pemuda gondrong sambil tangannya menunjuk ke arah Chad. Sementara matanya memandang Chad dengan penuh kebencian. Hei, hei, hei! Kamu terlalu percaya diri dan sombong," ucap Jackwood. "Aku akan melepaskan kamu asal kamu mau memberitahu tempat persembunyian bos kamu." Lanjut Jackwood tanpa membuang waktu. Dia merasa sudah cukup untuk menginterogasi pemuda gondrong itu. "Jangan mimpi! Aku tidak akan pernah berkhianat kepada bosku. Kamu jangan merasa bangga karena bisa lolos dari jebakan kami dan membunuh banyak anggota kami," sahut si pemuda gondrong tanpa rasa gentar sedikit pun. "Bosku sudah menjalin kerja sama dengan kelompok yang sangat kuat dari luar negeri. Tidak lama lagi, mereka akan membuat markas kamu rata dengan tanah.
Lanjut si pemuda dengan ekspresi raut muka sangat meremehkan Jack Wood. Chet sontak tertegun begitu dia mendengar ucapan terakhir si pemuda gondrong itu. Mungkinkah mereka mendapat sokongan dari Black Scorpion? Batin Chet menduga-duga. Apa ada lagi yang ingin kamu katakan? Tanya Jack Wood, nada suaranya terdengar semakin dingin dan bengis. Tidak ada. Aku tidak peduli apakah kamu akan melepaskan aku atau akan membunuh aku. Sahut si pemuda dengan lagak tengil. Jack Wood kembali tersenyum sinis setelah mendengar ucapan bernada jumawa dari pemuda gondrong tersebut. Kalau begitu, kamu sudah tidak ada gunanya lagi bagiku. Tangan Jack Wood bergerak lincah dan gesit, menyambar sesuatu dari balik pinggangnya. Dor! Satu suara dentuman pistol terdengar, peluru melesat ke arah dada pemuda berambut gondrong, merenggut nyawanya. Jack Wood menghela napas, lalu menggumam. Aku tak bisa mentolerir pengkhianatan. Chet yang menyaksikan peristiwa itu tak merasa terpanggil untuk bereaksi. Sejak awal, dia sudah memilih untuk tidak mencampuri urusan Jack Wood yang akan menentukan hukuman bagi si pengkhianat itu. Ia berpikir, sama seperti Jack Wood, Chet pun sangat membenci yang namanya pengkhianatan. Jack Wood kembali menyimpan pistolnya dengan sigap di balik pinggangnya dan menoleh ke arah Rodrigo. Umumkan pada semua anggota bahwa dia ini seorang pengkhianat. Ingatkan mereka, siapapun yang berani mengkhianati organisasi kita akan bernasib sama dengannya. Tegas Jack Wood. Baik, bos. Sahut Rodrigo dengan cepat dan penuh semangat. Dia sungguh merasa kagum dengan tindakan Jack Wood yang begitu tegas. Tanpa membuang waktu lagi, Rodrigo langsung menyeret tubuh si pemuda gondrong yang sudah tidak bernyawa itu keluar dari gudang. Malam itu juga dia segera mengumpulkan semua anggota yang tidak sedang bertugas di lapangan dan mengumumkan apa yang tadi diperintahkan oleh Jack Wood. Rodrigo, besok pagi aku dan Chet akan pergi ke pusat kota Rhodes. Jangan lengah dan terus waspada. Kerahkan seluruh anak buah untuk bertugas, tidak boleh ada yang libur. Kamu yang akan bertanggung jawab penuh untuk masalah keamanan selama aku pergi. Ucap Jack Wood sesaat setelah seluruh anggota kembali ke pondok mereka. Siap, bos. Sahut Rodrigo, tampak sedikit tertekan dengan tugas yang diberikan oleh Jack Wood kali ini. Peristiwa di gedung markas kelompok preman timur yang hampir saja membuat mereka celaka, masih menghantui benak Rodrigo. Jack Wood tersenyum tipis saat dia melihat perubahan ekspresi pada wajah Rodrigo. Kamu tidak perlu khawatir. Malam ini juga aku akan meminta tolong Wilbert untuk mengirimkan sebanyak mungkin anak buahnya untuk membantu kamu. Lanjut Jack Wood. Raut muka Rodrigo langsung berubah kembali cerah setelah dia mendengar perkataan Jack Wood. Terima kasih, bos. Tukas Rodrigo kembali bersemangat. Keesokan paginya, matahari baru saja muncul di ufuk timur saat Rebecca tiba di apartemen Woodolph. Dia sengaja datang pagi-pagi sekali karena ingin memberitahu Woodolph tentang kondisi Randall Robinson. Meski dalam hati kecilnya Rebecca masih merasa sangat kesal dan juga sangat membenci Woodolph gara-gara ulahnya yang ingin membunuh keponakannya sendiri, tetapi dia merasa bertanggung jawab untuk memberitahu Woodolph tentang penyakit yang diderita oleh Randall Robinson. Bagaimanapun juga Woodolph adalah satu-satunya saudara kandungnya, anak dari Randall Robinson. Setelah menyapa para penjaga apartemen Rudolph yang masih tampak mengantuk, Rebecca segera membuka pintu apartemen dan melangkah pelan, masuk ke dalam apartemen. Para penjaga tidak mencegah Rebecca untuk memasuki apartemen Rudolph karena kedua orang penjaga itu sudah mendapat pesan dari Randall Robinson bahwa, selain dirinya, hanya Rebecca yang boleh masuk ke dalam apartemen Rudolph tanpa harus meminta izin kepadanya. Si pemalas itu pasti masih tidur. Gumam Rebecca sambil terus melangkah menuju ke kamar tidur Rudolph. Mengapa pintunya tidak tertutup rapat? Apa dia sudah bangun? Batin Rebecca saat dia melihat pintu kamar tidur Rudolph tampak sedikit terbuka. Mata Rebecca langsung terbelalak lebar,
Nafasnya terdengar memburu dan raut wajahnya terlihat sangat panik saat dia membuka pintu dan melihat pemandangan yang membuatnya benar-benar syok. Rebecca melihat tubuh Rudolf yang sudah terlentang kaku di lantai kamar dengan mulut membiru dan ada sisa-sisa busa dan cairan yang mulai mengering. Ekspresi wajah Rudolf seperti sedang menahan rasa sakit yang sangat hebat. Cukup lama Rebecca cuma terpaku diam akibat terlalu syok melihat kondisi saudaranya yang sudah tidak bernyawa itu. Dia masih tidak bisa mempercayai pemandangan tragis yang ada di depan matanya tersebut. Sejenak kemudian, tubuh Rebecca tampak bergetar hebat saat otaknya mulai bisa berfungsi kembali secara normal. "Rudolf!" teriak Rebecca sambil berjalan terhuyung menghampiri tubuh kaku Rudolf. Rebecca segera berjongkok di samping mayat Rudolf dan menggoncangnya dengan keras layaknya orang kesetanan. "Rudolf, bangun! Kamu tidak boleh mati! Sialan kamu, Rudolf! Papa sedang sakit parah. Kamu harus tetap hidup. Bangun, Rudolf!" teriak Rebecca, meracau tidak karuan. Melihat kondisi Rudolf yang begitu tragis, semua rasa kesal, benci dan marah di hati Rebecca langsung lenyap tak berbekas. Meski sering bertengkar, hubungan Rebecca dan Rudolf sebenarnya sangat dekat. Apalagi Rudolf sangat mendukung ambisi Rebecca yang sangat bernafsu untuk menjadikan Austen sebagai kepala keluarga besar Alexander sekaligus CEO Group Alexander menggantikan Edward. Teriakan keras Rebecca mampu mengejutkan kedua orang penjaga yang segera berlari masuk ke dalam apartemen. "Ada apa, Nyonya Rebecca?" tanya salah seorang dari mereka saat melihat Rebecca bersimpu di lantai kamar sambil mengguncang-guncangkan tubuh Rudolf yang sudah kaku. "Cepat panggil ambulans! Rudolf tidak boleh mati. Cepat, bangsat!" teriak Rebecca dengan air mata membanjiri wajahnya. Baik, Nyonya Rebecca," sahut si penjaga, cemas dan tanpa membantah. Tak ayal, penjaga yang seorang lagi menatap dengan pandangan cemas ke arah tubuh Rudolf yang sudah kaku. "Sepertinya Tuan Rudolf sudah mati sejak tadi malam," gumamnya lirih. Saat temannya sedang mencoba untuk menghubungi rumah sakit, hatinya merasa sangat gelisah, mengharapkan sesuatu bisa membantu Rudolf. Tiba-tiba terbayang di matanya hukuman berat seperti apa yang akan dia dan temannya terima dari Randall Robinson. Si penjaga segera menarik tangan temannya yang baru saja selesai menelepon rumah sakit dan menyeretnya keluar dari kamar itu, menjauhi Rebecca. "Sebaiknya kita segera kabur dari tempat ini. Apa kamu lupa dengan isi kontrak yang telah kita tanda tangani?" bisik si penjaga kepada rekannya. Wajah rekannya langsung berubah pucat pasi begitu dia mendengar bisikan yang membuatnya langsung syok tersebut. Dia langsung menganggukkan kepalanya. Tanpa diketahui oleh Rebecca, kedua orang penjaga apartemen Rudolf itu diam-diam kabur dari tempat itu dan tidak peduli lagi dengan apa yang sedang terjadi di dalam apartemen. Mereka berdua tentu saja lebih memilih untuk menyelamatkan diri mereka daripada harus menerima hukuman dari Randall Robinson. Kurang dari setengah jam kemudian, 3 orang petugas dari rumah sakit tiba di apartemen Rudolf. Mereka segera mengevakuasi jasad Rudolf dengan ekspresi serius, tanpa banyak bicara, dan membawanya ke rumah sakit. Meski mereka tahu jika Rudolf sudah mati, tetapi mereka tetap harus membawa tubuh Rudolf untuk diperiksa dan memastikan penyebab kematiannya. Sementara itu, Rebecca dengan wajah pucat pasi dan mata sembab, terus berteriak-teriak agar mereka secepatnya membawa Rudolf ke rumah sakit. Sementara itu di kastil kakek Alexander. "Bangun sayang," ucap Brian sambil tersenyum tipis, sementara tangannya dengan lembut menepuk-nepuk pipi sang istri yang tampaknya masih tertidur pulas. Sarah membuka matanya yang masih tampak sayu dan mengantuk. Tersenyum kecil ke arah Brian dan kembali tertidur tanpa sadar. "Pagi ini kita akan pulang ke Rhodes, sayang. Ayo bangun, apa kamu ingin diolok-olok lagi sama nenek dan kakek buyut?" ucap Brian dengan sabar. Begitu mendengar kata kakek buyut dan nenek buyut disebut oleh Brian, tiba-tiba saja mata Sarah langsung terbuka lebar.
Dia langsung duduk dan menarik lepas selimutnya, turun dari tempat tidur, dan segera berjalan menuju kamar mandi. Mau kemana, sayang? Tanya Brian, isengnya tiba-tiba kambuh. Mau mandi. Aku tidak mau disindir lagi oleh nenek buyut. Seru Sarah. Brian tersenyum geli sambil menggelengkan kepalanya melihat tingkah Sarah. Dia segera menyusul Sarah, masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Tidak sampai 15 menit kemudian, Sarah sudah terlihat duduk di depan meja riasnya. Sementara Brian tampak sedang memilih baju yang akan dia pakai. Untung saja kita sedang terburu-buru, kalau tidak. Gumam Brian sengaja menjeda kalimatnya. Kalau tidak, kita akan kembali membuat mereka menunggu di ruang makan dan akhirnya nenek buyut kembali mengolok-olok aku. Begitu? Sambung Sarah sambil mengerucutkan mulutnya. Ngalaklah, aku akan menyuruh mereka untuk sarapan lebih dulu. Kita sarapan berdua saja di kamar. Biar lebih bebas. Tukas Brian seenaknya. Dasar otak. Sherry tidak bisa meneruskan kalimatnya karena Brian keburu mencium bibirnya. Sudah Brian, kita benar-benar bisa terlambat lagi kalau begini. Protes Sarah saat Brian melepaskan ciumannya. Hei, 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 makanya jangan ngomong yang aneh-aneh. Sahut Brian, sengaja menirukan kalimat yang biasa diucapkan oleh Sarah jika Brian protes karena Sarah mencubitnya. Alis mata Sarah hampir beradu menjadi satu saat dia mendengar ucapan Brian. Itu kata-kata milikku, Brian. Kamu gak boleh ikut-ikutan. Tukas Sarah, cemberut. Brian terkekeh geli melihat ekspresi muka Sarah. Pokoknya, mulai sekarang, aku akan mencium kamu jika kamu bicara yang aneh-aneh. Meski di tempat umum, aku tidak akan segan untuk melakukan itu. Sahut Brian. Sarah membelalakan matanya. Kamu jangan berbuat yang aneh-aneh di depan umum, Brian. Apanya yang aneh, sayang? Mencium istri sendiri bukanlah sesuatu yang aneh, meskipun di depan umum. Sahut Brian. Tahukah? Tukas Sarah, kesal. Meski sambil ribut kecil seperti itu, Sarah masih bisa menyelesaikan acara merias dirinya dengan cepat karena dia tidak ingin kejadian kemarin pagi terulang kembali. 1,5 jam kemudian, di halaman depan kastil kediaman kakek Alexander, tampak 2 buah helikopter sudah standby di helipad. 1 helikopter akan mengantarkan Eddie Lynch dan Yasmin untuk kembali ke Maltese, sedangkan satunya lagi akan membawa Brian, Scott, Sarah, Naomi, dan Wilson untuk kembali ke kota Rowdy East. Saat ini, kakek buyut dan nenek buyut serta yang lainnya tampak masih berada di ruang tamu kastil, sementara barang-barang bawaan sudah dimasukkan ke dalam helikopter. Kamu beneran gak jadi ikut pulang bersama kami, Sean? Tanya Naomi dengan nada suara terdengar kurang bersemangat. Iya sayang, aku akan tinggal selama beberapa hari di apartemen Mama. Tadi malam, Mama memberitahu aku jika kakek Randall terkena stroke. Aku janji tak akan lama. Sahut Sean berusaha menghibur Naomi yang wajahnya tampak sedikit muram. Sudahlah Naomi, mukanya jangan ditekuk seperti itu. Aku yakin Sean juga tidak akan betah jika terlalu lama berjauhan dengan kamu. Ujar Evelyn sengaja menggoda Naomi agar tidak murung lagi. Sean tersenyum senang mendengar ucapan Evelyn yang terkesan sedang membantunya untuk menghibur Naomi. Benar apa yang barusan dikatakan oleh Evelyn? Paling lama, lusa, aku sudah balik ke Rowdy East. Awas ya, kalau sampai bohong. Sahut Naomi sambil mengacungkan tinju kecilnya mirip tingkah anak kecil. Gak akan, aku janji. Tukas Sean tanpa ragu. Dia tidak tahu jika sang paman, Rudolph, bahkan sudah meninggal dunia secara tidak wajar dan membuat batin Rebecca terguncang hebat. Bibi Rosalind yang ikut mendengar obrolan antara Sean, Naomi dan Evelyn tak kuasa untuk menahan senyumnya. Naomi benar-benar mirip Evelyn kalau sedang ngambek, langsung keluar sikap kekanak-kanakannya. Gumam Rosalind dalam hati. Akhirnya,
Setelah berpamitan dengan kakek dan nenek Alexander serta Edward dan Rosalind, mereka masuk ke dalam helikopter masing-masing. Helikopter yang membawa Eddie Lynch dan Yasmin mengudara lebih dulu dan langsung melesat menuju ke arah Maltese. Tak berapa lama kemudian, tanpa helikopter yang kedua juga mulai mengudara untuk membawa para penumpangnya kembali ke kota Rhodes. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kakek kamu, Sean? Tanya Edward saat kedua helikopter itu sudah tidak terlihat lagi. Sementara kakek dan nenek buyut sudah kembali masuk ke dalam kastil diikuti oleh Rosalind dan Avalon. Sean menghela nafas panjang, dahinya tampak sedikit berkerut. Aku juga tidak tahu, Paman. Mama cuma memberitahu jika kakek Randall terserang stroke dan meminta aku untuk pergi ke apartemennya. Sahut Sean. Sebaiknya kamu pergi sekarang juga. Tengok kakek kamu, jangan bersikap terlalu keras kepadanya. Bagaimanapun juga dia adalah seorang kakek yang aku yakin pasti sangat menyayangi cucu-cucunya. Ujar Edward. Kamu bawa saja mobil paman. Besok Derek Lynn yang akan menjemput aku dan sekalian mengantarkan Rosalind dan Avalon ke bandara. Lanjut Edward. Iya paman, terima kasih. Sahut Sean sambil menerima kontak mobil dari tangan sang paman. Edward tersenyum tipis, mendekati Sean dan menepuk pelan bahunya. Pergilah, nanti aku yang akan memberitahu kakek dan nenek. Tukas Edward. Setelah menganggukkan kepalanya untuk menanggapi ucapan sang paman, Sean berjalan cepat ke arah tempat parkir di mana mobil Edward berada. Tak berapa lama kemudian, mobil sport mewah milik Edward yang dikendarai oleh Sean terlihat meninggalkan area kastil dan langsung melaju kencang begitu tiba di jalan raya. Bab ke-500